Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Rise of the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradai oleh Rupert Wade dan dibintangi oleh James Franco, Faida Pinto, Tom Felton, Andy Serkis, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan seekor simpanse yang mampu berpikir dan bereaksi seperti manusia setelah diberi obat baru. Ketika ia mendapatkan perlakuan buruk dari manusia, ia pun mulai memberontak. Dan gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di hutan Afrika Barat, di mana pemburu liar terlihat sedang memburu sekelompok simpanse yang sedang meet and greet. Pemburu tersebut berhasil menangkap beberapa ekor simpanse, dan salah satunya berjenis betina yang kebetulan sekali sedang hamil. Singkat cerita, simpanse betina itu dibeli oleh perusahaan farmasi bernama Gensis. Mereka menguji coba obat baru bernama LZ112 terhadap simpanse betina, yang kini diberi nama si mata cerah. Dr. William Rodman dan Dr. Franklin yang bertanggung jawab atas uji coba ini sangat terkejut ketika melihat perkembangan si mata cerah yang semakin hari semakin cerdas. Bahkan, ia mampu menyelesaikan menara teka-teki Hanoi dalam 20 gerakan dan mendekati skor sempurna yaitu 15 gerakan. Dr. William lalu segera memberitahu atasannya yang bernama Steve Jacob bahwa obat LZ112 berhasil membuat daya pikir simpanse mantap. William dan Jacob pun langsung mengadakan konferensi bersama Dewan Direksi Gensis. William menjelaskan kepada mereka bahwa obat LZ112 mengandung neorogoengae yang dapat membantu menumbuhkan sel-sel baru pada otak. LZ112 juga bisa menyembuhkan gangguan otak degeneratif seperti Parkinson dan sindrom Pargoy. Namun obat ini memiliki efek samping, yaitu dapat merubah bola mata si subjek menjadi hijau berkilau-kilauan. Di laboratorium, Dr. Franklin dan rekannya mencoba menangkap si mata cerah untuk penelitian selanjutnya. Tetapi si mata cerah menunjukkan sifat agresifnya. Ia meronta-ronta dan mengamuk sampai ke ruang konferensi berada. Pihak keamanan pun akhirnya mengambil tindakan dengan menembak mati si mata cerah. Akibat dari kekecauan ini, William mendapatkan peringatan dari Jacob. Ia menyatakan kalau obat 112 memiliki efek samping yang berbahaya dan mau gak mau, William harus memperbaikinya. William kemudian pergi ke kandang simpanse dan mendapati Franklin telah menemukan bayi si mata cerah yang berjenis kelamin. Kini Franklin dan William sadar kalau si mata cerah tidak bertingkah agresif karena obat, tetapi berusaha untuk melindungi anaknya. Franklin tak tega membiarkan bayi simpanse ini dilap sendirian, maka dari itu ia pun meminta William untuk merawatnya. William lalu pulang ke rumah sambil membawa bayi simpanse. William tinggal bersama ayahnya bernama Charles yang memiliki penyakit Parkinson atau Alzheimer. Charles sangat senang ketika melihat bayi simpanse dan memberikan nama bayi itu Caesar. Pagi harinya, Charles dan William melihat tingkah laku Caesar yang tidak menggambarkan simpanse lainnya, di mana Caesar dengan sendirinya mengambil dot susu dan menenggaknya seperti anak manusia. William pun menyadari kalau Caesar mewariskan virus LZ112 dari ibunya yang sudah meninggal. 3 tahun kemudian, Caesar terus menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat dan hafal huruf abjad yang sudah diajarkan oleh William. Gak cuma itu, Caesar juga bisa bermain catur dan pernah mengalahkan William. Sementara itu, pertumbuhan penyakit Parkinson Charles semakin hari semakin parah. Ia bertengkar dengan perawatnya yang dengan kesal mengatakan kalau Charles tidak bisa bertahan lama lagi. Mendengar hal itu, William pun berniat untuk memberikan Charles obat LZ112. Ia pergi ke laboratorium dan mengambil beberapa obat. Setelah pulang dari laboratorium, ia menyuntikkan LZ112 kepada Charles.
Keesokan harinya, William menemukan Charles bangun lebih awal dan melihat kalau Charles sekarang mahir dalam bermain piano. Charles memberitahu William kalau dirinya merasa sehat dan daya pikirnya meningkat dari biasanya. William pun sangat senang karena ALZ 112 berhasil menyesuaikan pada tubuh manusia. Di lantai atas, Caesar memperhatikan seorang bocil yang sedang bermain sepeda. Caesar lalu melarikan diri dari kamarnya dan pergi ke halaman belakang rumah si bocil untuk mengambil sepedanya. Tetapi sebelum mengambil sepedanya, Caesar diketahui oleh si bocil yang menjerit bahagia. Ayah si bocil pun segera mengambil tongkat biliar untuk menyerang Caesar. Namun di waktu yang sama, William dan Charles datang. Keduanya memberhentikan ayah si bocil dan segera membawa pergi Caesar ke rumah sakit hewan yang terletak di kebun binatang biasa aja. Caesar dirawat oleh seorang dokter hewan bernama Carolina Aranha. Aranha terpesona dengan perilaku Caesar yang bisa berbahasa isyarat. Caesar lalu minta William untuk mengajak Aranha makan malam. Beberapa hari kemudian, Aranha dan William semakin dekat. Keduanya lalu mengajak Caesar dan Charles jalan-jalan ke hutan kayu yang terletak di seberang jembatan Golden Gate. Setibanya di hutan, Caesar membuat gerakan permohonan seperti mengulurkan telapak tangan kepada William. Hal ini merupakan cara Caesar meminta izin untuk bermain. Setelah William memberikan izin kepada Caesar, Caesar langsung berlari ke tengah hutan, kemudian memanjat pohon besar dengan gembiranya. 5 tahun kemudian, tepatnya 5 tahun kemudian, Caesar kini sudah menjadi simpanse dewasa. Ia juga memakai baju dan celana layaknya orang normal seperti biasanya. Dr. Aranha juga sudah menjadi bagian dari keluarga William dan akan segera menikah. Selama kunjungan mereka ke hutan kayu, Caesar digonggong oleh seekor anjing dan disindir oleh salah satu pengunjung mengenai peliharaan Will. Saat mereka akan pulang, Caesar mutung karena dirinya merasa bukan bagian dari manusia. William menenangkan Caesar dan menyebut kalau dirinya adalah ayah Caesar. Caesar lalu meminta William untuk menjelaskan asal-usul kenapa dirinya dirawat oleh William. William pun akhirnya terpaksa membawa Caesar ke depan Gensis, di mana ia mengungkapkan kebenaran tentang ibu Caesar yang meninggal ditembak oleh petugas saat mencoba melindungi Caesar. William juga memberitahu Caesar kalau ibunya disuntik obat LZ112. Itulah mengapa Caesar sangat cerdas. Dalam 5 tahun sejak diberikan obat LZ112, kondisi Charles kini semakin memburuk. Hal itu karena sistem kekebalan tubuhnya telah mengembangkan antibiotik dan lebih agresif daripada virus 112-nya. Charles kini kembali menjadi linglung dan berkeliaran di luar rumah untuk mengendarai mobil tetangganya. Namun karena Charles lupa caranya nyetir, ia pun nabrak-nabrak dan membuat si pemilik mobil bernama Bagong yang merupakan seorang pilot marah. Bagong mengoyak-ngoyak Charles sambil meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Caesar yang pada saat itu melihat Charles disakiti pun langsung keluar dari kamarnya, kemudian menyerang Bagong dan menggigit jarinya sampai putus. Caesar lalu pergi ke Charles untuk memeluknya, tetapi semua orang di sekitar Caesar pada menghindar karena takut diserang oleh Caesar. Akibat dari insiden tersebut, Caesar pun ditangkap oleh perlindungan primata. Caesar dibawa ke pusat penampungan simpanse yang dikelola oleh John London dan anaknya Dodge Malfoy. William dan Aranha lalu melepaskan Caesar ke penampungan sembari mengucapkan selamat tinggal sementara kepada Caesar. Setelah keduanya pergi, Caesar dipanggil oleh Dodge ke salah satu lorong. Namun ternyata lorong itu berakhir di kandang besi, di mana di ruangan itu terdapat puluhan simpanse lain yang juga bernasib sama. Keesokan harinya, Dodge dan rekannya Rodney melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu memberikan makanan kepada para simpanse. Makanan itu berupa sup telepong jaran yang sudah diberi bumbu. Caesar yang setiap hari sarapan pakai nasi rames pun tak terima dan melempari wajah Dodge dengan makanan itu. Dodge lalu membalasnya dengan mengambil selang air, kemudian menyemprotkannya ke tubuh Caesar.
Caesar kini mulai tak betah lagi tinggal di sini dan sangat merindukan rumah Will. Ia lalu menggambar jendela kamarnya di dinding kandang agar seolah-olah dirinya berada di sana. Pada hari itu juga, William mendatangi Dewan Perlindungan Hewan untuk membebaskan Caesar. Tetapi William ditolak dan harus menunggu 2 bulan lagi. William kemudian berangkat ke Gensis. Ia memberitahu Jacob kalau dirinya pernah menyuntik ALZ-112 kepada ayahnya. William menerangkan bagaimana kecerdasan ayahnya meningkat. Tetapi setelah 5 tahun, virus ALZ-112 tidak bekerja lagi. Berarti obat itu belum mampu bekerja secara permanen. Jacob lalu minta William untuk mengembangkan virus ALZ-112 dan memberikan nama virus baru itu ALZ-113. Singkat cerita, virus ALZ-113 pun berhasil diciptakan dalam bentuk gas. Gensis lalu mengambil 12 simpanse dari penampungan untuk pengujian ALZ-113. William dan Franklin sekali lagi menjadi penanggung jawab atas pengujian ini. Mereka memilih simpanse bernama Koba dan menjadikannya subjek pertama. Saat Koba akan diberi obat baru melalui masker pernapasan, tiba-tiba Koba ngerajuk, membuat selang terlepas dari mesin dan gas keluar mengenai wajah Franklin. Franklin yang pada saat itu maskernya terlepas tak sengaja menghirup virus ALZ-113, tetapi ia menutup-nutupinya dan kembali bekerja. Di penangkaran, para simpanse dilepaskan ke taman bermain termasuk Caesar. Ia melihat seekor gorila bernama Buck yang sedang dikunci di dalam kandang. Di saat itu juga, Caesar diusik oleh pemimpin simpanse bernama Rocket. Ia menyerang Caesar dan memukulinya sambil merobek bajunya. Pada malam harinya, Caesar melihat orang utan di seberang kandang yang menunjukkan bahasa isyarat kepada Caesar. Keduanya berkomunikasi dan berkenalan. Orang utan itu menyebut dirinya sebagai Maurice dan pernah menjadi pemain sirkus. Sedangkan di sisi lain, Jacob melihat kemajuan Koba dalam bertingkah. Ia melihat Koba menulis nama Jacob yang membuat Jacob terkesan. Pagi harinya, William dan Aranha mengunjungi penangkaran untuk bertemu Caesar. Caesar sangat senang dan meminta William untuk membebaskannya. Tetapi sayangnya William belum bisa karena pihak Dewan Pemeliharaan belum mengizinkannya. Hal itu membuat Caesar kecewa. Ia kembali ke kandang dan menghapus gambar jendela untuk melupakan rumah. Pada malam berikutnya, Dotke sengaja membawa teman-temannya ke kandang untuk bersenang-senang. Caesar lalu menarik salah satu teman Dotke dan berhasil mencuri pisau saku darinya. Setelah Dotke dan teman-temannya pergi, Caesar membuka kunci kandang dengan pisau saku curiannya. Ia pergi ke taman bermain dan sengaja membuka kandang Buck yang belum pernah dibebaskan. Buck terlihat berterima kasih kepada Caesar karena telah membiarkannya bermain di taman yang belum pernah ia rasakan. Di hari berikutnya, Caesar dan Buck memancing Rocket ke taman bermain, di mana Caesar memukul Rocket dan memaksanya untuk memberikan kekuasaannya. Di tempat lain, penyakit Charles kini semakin buruk. William hanya bisa menatap ayahnya yang terbujur lemas di atas kasur. Keesokan harinya, William menemukan ayahnya sudah tak bernyawa. Ia pun sedih karena tidak punya siapa-siapa lagi. Saat William pergi ke laboratorium, ia mendapati kalau Jacob telah melakukan uji coba terhadap manusia. Hal itu tentunya membuat William marah karena ALZ-113 belum ditemukan efek sampingnya bagi tubuh manusia. Muak dengan sikap Jacob, William pun akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di Gensis. Di sisi lain, Dr. Franklin yang kini sudah terpapar virus ALZ-113 mendatangi rumah William sambil batuk-batuk berdarah. Namun William tak ada. Franklin lalu bertemu Bagong yang memberitahu kalau keluarga William sudah pindah. Sebelum pergi, Franklin tak sengaja batuk yang membuat darahnya pating terempel di kemeja Bagong. Di tempat lain, William kembali ke penangkaran untuk menyuap John agar mau membebaskan Caesar. John yang butuh dana untuk membeli Innova pun menerima suap dari Will. William kemudian membujuk Caesar untuk kembali ke rumah,
Tetapi sayangnya Caesar menolak, karena sekarang Caesar memiliki visi untuk membebaskan teman-temannya dan hidup bersama mereka. Malam harinya, Caesar menyuruh roket untuk memberikan kue semprong kepada semua simpanse. Hal ini Caesar lakukan untuk menjalin ikatan dan kepercayaan. Saat semua simpanse berada di taman, Caesar memberitahu Maurice kalau kita butuh kekompakan untuk mendapatkan kebebasan. Maurice lalu menjawab bahwa kera pada dasarnya hewan bodoh. Mendengar hal itu, Caesar pun memiliki niatan untuk mengambil obat LZ-113. Caesar kemudian diam-diam keluar dari penangkaran, melalui jendela dan kembali ke rumah Will untuk mencuri LZ-113. Bagong bohong dong. Setelah mendapatkannya, Caesar kembali ke penangkaran, lalu melepaskan gas LZ-113 ke seluruh ruangan. Keesokan harinya, John tak sengaja melihat Caesar sedang berpidato di hadapan para simpanse. Tetapi John menghiraukannya dan menganggap hal itu bukan ancaman. LZ-113 terbukti berhasil di tubuh para simpanse, sehingga Caesar dengan mudah mengendalikan mereka. Di sisi lain, Franklin ditemukan sudah tak bernyawa di dalam apartemennya. Hal itu dikarenakan virus LZ-113 memiliki efek samping berbahaya bagi tubuh manusia, yang meliputi batuk TBC, sesak nafas, catakan, dan demam. Saat Dodge hendak memberikan makanan kepada para simpanse, ia melihat Caesar berdiri di tengah taman bermain. Dodge mengambil tongkat listrik dan memerintahkan Caesar untuk kembali ke kandang. Dodge lalu menyerang Caesar, tetapi Caesar berhasil menangkisnya. Pada saat itu juga, Caesar berbicara untuk pertama kalinya. Ia berteriak tidak, membuat para simpanse terkejut. Begitu juga dengan Rodney. Caesar lalu memasukkan Dodge ke kandang dalam, kemudian membebaskan simpanse lain untuk merayakan kebebasan. Di waktu yang sama, Rodney datang untuk menyelamatkan Dodge, tetapi ia malah diserang oleh para simpanse. Untung saja, Caesar menghentikan serangan dan menunjukkan bahwa kita harus memiliki rasa belas kasih. Saat Caesar memasukkan Rodney ke kandang, Dodge muncul sambil memegang tongkat listrik. Sebelum Dodge menyerang, Caesar lebih dulu meraih selang kebakaran dan menyemprotkannya ke tubuh Dodge. Dodge pun kesetrum dan akhirnya meninggal. Caesar kemudian memimpin simpanse keluar dari penangkaran. Setelah itu, Caesar membagi dua kelompok. Kelompok satu pergi ke arah kebun binatang untuk membebaskan simpanse lain, sedangkan dirinya dari kelompok dua akan pergi ke Gensis. Nggak lama setelah para simpanse pergi, William dan Aranha datang. Keduanya menemukan Rodney di kandang yang mengatakan kalau kera milik William bisa berbicara. William lalu menemukan botol LZ-113. Ia pun menyadari kalau Caesar telah memberikan virus kepada simpanse lain. Setibanya di Gensis, mereka menghancurkan semua fasilitas dan membebaskan simpanse lain termasuk Koba. Mereka lalu mengepung Jacob yang baru saja tiba. Tetapi Jacob berhasil melarikan diri dan meminta kepolisian untuk membunuh alpha simpanse. Di kebun binatang, para simpanse mulai membebaskan kera lainnya termasuk orang utan dan gorila. Kelompok 1 dan kelompok 2 lalu bergabung di pusat kota Los Angeles. Mereka membuat kericuhan tetapi tidak mau membunuh orang. Caesar kemudian memerintahkan para kera ke jembatan Golden Gate. Setibanya di jembatan, Caesar mengetahui kalau pihak keamanan sudah bersiap-siap di ujung jembatan. Ia pun memerintahkan sebagian kera ke bawah jembatan dan juga ke atas jembatan. Caesar dan kelompoknya mulai bertempur melawan polisi berkuda. Setelah itu, kelompok gorila mendorong bus ke arah ujung jembatan. Saat bus berhenti, Caesar muncul menunggangi kuda dan langsung memerintahkan semua kera untuk menyerang pihak keamanan. Di tengah keributan, Jacob melihat Caesar melalui helikopter dan memerintahkan pihak kepolisian untuk menembakinya. Caesar pun segera berlindung. Ia mengambil sebujur rantai lalu melemparkannya ke arah Jacob.
Caesar kemudian ditembaki kembali oleh pilot helikopter, tetapi ia diselamatkan oleh Buck yang dengan nekatnya melompat ke helikopter dan berhasil membuat helikopternya terjatuh. Sayangnya Buck terluka parah yang akhirnya ia pun meninggal di pelukan Caesar. Di sisi jembatan, Jacob minta tolong kepada Caesar. Tetapi tentu saja Caesar menolak dan menyerahkan hal ini kepada Koba. Koba lalu membunuh Jacob dengan menjatuhkannya ke dasar sungai. Caesar dan kera lainnya pergi ke hutan kayu yang kemudian disusul dengan Whale. Setibanya di hutan, William memanggil nama Caesar, tetapi ia malah diserang oleh Koba. Caesar lalu datang menghentikan Koba. Setelah itu, William mencoba berdamai dengan Caesar dan memintanya untuk pulang. Caesar kemudian memeluknya sambil berbisik, "Aku sudah pulang ke rumah," dalam arti hutan. Caesar mengucapkan selamat tinggal kepada Will dan pergi memanjat pohon bersama kera lainnya. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Bagong akan bertugas di Bandara San Francisco. Bagong yang sebelumnya terkena darah Franklin mulai merasakan efeknya, di mana darah keluar melalui hidung. Saat dia berjalan ke arah pesawatnya, darah jatuh ke lantai. Darah itu mengandung virus LZ113 yang bakalan menjadi awal terjadinya pandemi virus mematikan di seluruh dunia. Film pun bersambung. Itulah alur cerita film Rise of the Planet of the Apes. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tidak ada yang mustahil jika kita mau makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.